Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Nur Insani Haris, SPD, dalam channel YouTube Taning Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai prakarya kelas 11 semester 1 dengan judul materi Pengolahan Makanan Khas Daerah. Perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, memahami ide dan peluang usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, memahami analisa peluang usaha makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Tujuan pembelajaran yang ketiga, memahami sumber daya yang dibutuhkan pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya, memahami administrasi dan pemasaran pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Tujuan pembelajaran selanjutnya, memahami komponen perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu memahami langkah-langkah penyusunan rencana usaha pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke, sehingga menyebabkan beragam pula olahan makanan khas daerah yang dimilikinya. Makanan tersebut memiliki ciri khas yang menggambarkan keadaan bahan pangan nabati maupun hewani di daerah tersebut. Adapun sumber bahan pangan di tiap-tiap daerah itu terbagi menjadi dua pada umumnya, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Bahan pangan nabati atau kita sebut juga yaitu bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang diolah sehingga menjadi bahan pangan. Sedangkan bahan pangan hewani itu adalah bahan pangan yang berasal dari hewan yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bahan pangan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Beraneka jenis bahan pangan memiliki teknik dan cara pengolahan yang khas untuk makanan di tiap-tiap daerah. Ada 3 teknik pengolahan makanan khas daerah. Yang pertama, teknik memasak basah. Selanjutnya, teknik memasak kering. Dan yang terakhir, teknik memasak dengan menggunakan minyak. Contoh teknik memasak basah yaitu menyetup, di mana bahan pangan yang kita masak tersebut, misalnya bahan pangan hewani, kita masak dengan menggunakan air yang hampir sama banyaknya dengan jumlah bahan pangan yang kita masak. Teknik memasak basah dengan merebus dicirikan dengan menggunakan jumlah air yang kapasitasnya jauh lebih banyak daripada olahan makanan yang kita masak. Selanjutnya, teknik memasak basah dengan mengukus. Ini kita juga menggunakan air, namun airnya tidak menyentuh permukaan olahan makanan, melainkan di bagian bawah. Contohnya mengukus bolu. Selanjutnya, teknik memasak basah dengan mentim. Contohnya ketika kita melelehkan coklat, kita menyimpan coklat tersebut di atas suatu wadah, dan di bawah wadah kita didihkan terlebih dahulu air. Jadi, coklatnya tidak tersentuh sedikit pun dengan permukaan air, melainkan ada yang mengalasinya.
Teknik memasak dengan memasak basah. Selanjutnya di sini kita lihat teknik memasak kering. Contohnya yaitu memanggang. Jadi kita tidak menggunakan air, melainkan menggunakan api dan wadah untuk melakukan pengolahan makanan tersebut. Contohnya saat kita memanggang daging-dagingan, ikan, dan lain sebagainya. Teknik memasak kering dengan mengongseng. Contohnya saat kita mengongseng kopi. Jadi sama sekali tidak menggunakan air, hanya kopi dan wadah di bawahnya. Dan kita mengongseng kopi tersebut. Pernahkah kalian memakan nastar atau kue kering lainnya? Nah, teknik memasak yang digunakan dalam mengolah makanan tersebut yaitu teknik memasak kering dengan cara memanggang. Hayo, siapa nih yang suka gorengan? Nah, teknik memasak selanjutnya yaitu teknik memasak dengan menggunakan minyak, yaitu menggoreng. Jadi, semua permukaan olahan tersebut dimasukkan ke dalam minyak panas dan kemudian dimasak dengan menggunakan minyak tersebut. Itu adalah teknik memasak dengan menggunakan minyak yang disebut menggoreng. Contohnya adalah gorengan bawang, tahu isi, dan sebagainya. Setelah kalian mempelajari teknik memasak, sekarang kita masuk ke materi jenis bahan kemasan olahan makanan khas daerah. Contoh kemasan yang pertama adalah kemasan berupa daun. Di gambar terlihat ada salah satu makanan khas daerah tertentu yang dikemas dengan menggunakan daun. Biasanya orang bilang ini adalah kue perahu, atau kalau di daerah Sulawesi Barat, khususnya daerah Pasangkayu, ini disebut juga dengan nama tetu. Pernahkah kalian memakannya? Bagaimana rasanya? Pasti nikmat sekali, bukan? Selain daun, ada juga jenis kemasan yang lain, yaitu berupa kertas yang dimanfaatkan untuk membungkus olahan makanan. Bentuk kemasan lainnya adalah kemasan berupa plastik yang dihiasi sedemikian rupa sehingga terlihat menarik oleh konsumen. Kita mengetahui jenis-jenis kemasan, sekarang kita beralih ke fungsi kemasan. Mengapa sih produk itu harus dikemas? Jadi tujuan utamanya yaitu untuk melindungi produk tersebut. Selanjutnya, sebagai daya penarik untuk konsumen. Biasanya konsumen akan tertarik dengan produk melihat dari kemasan luarnya. Sehingga kemasan ini merupakan suatu hal yang penting dalam proses pemasaran makanan. Itulah tadi materi mengenai pengolahan makanan khas daerah, nabati, dan hewani. Sekarang silakan dikerjakan tugas ini. Identifikasi olahan makanan khas daerahmu yang berpotensi untuk dipasarkan. Tuliskan nama, alat, dan bahan, serta cara pembuatannya. Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, dan tetap santun dalam menjalankan pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.